Rosa mana ya? Gebi udah di sini. Wah, Gebi udah rapi ya. Sudah mandi, sudah cantik, sudah siap buat ibadah dong. Iya. Iya, kalau gitu kita sapa dulu yuk. Shalom adik-adik. Halo teman-teman. Iya, apa kabar kalian semuanya? Wah, sehat selalu ya, puji Tuhan. Berarti kita udah siap memuji Tuhan dong, walaupun kita masih secara online, tapi kita tetap semangat buat ibadahnya, ya kan Gebi? Iya. Ya, yuk kalau gitu kita mau mulai saja ibadah kita, tapi dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, tidak sambil makan, lari-larian ataupun tidur-tiduran. Ya, kita mulai ibadah kita hari ini. Nah, minggu ini Loso ditemani oleh teman dan adik kita dari kelas Joy. Namanya siapa? Gebi. Iya, oke. Yuk, kita akan muji Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan tulus dan jujur, nggak pura-pura. Nah, siapa di sini yang suka mengasihi teman-teman kita atau papa mama kita bilang saya sayang tapi masih suka bohong atau masih suka berbuat jahat pada mereka? Kalau itu pernah berarti adik-adik nggak tulus dong, hanya pura-pura aja kan, dan itu nggak boleh ya, tidak benar dilakukan. Seperti lagu ini kita mau mengasihi mereka dengan tulus dan jujur seperti kasih Yesus kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Kasih, KASIH. Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. Kasih, kasih, kasih. Sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus pada kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam doa, akan dipimpin oleh teman kita Wilson. Tuhan Yesus, berkatilah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memulai memuji nama-Mu, Tuhan, serta membaca firman-Mu. Tuhan, berkati juga teman-teman yang belum sempat hadir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Oh ya Gebi, Rosa mau nanya nih, susah nggak sih untuk mengasihi orang lain, apalagi orang itu udah jahat sama kita? Susah Lause. Iya, Tuhan Yesus sebagai contoh teladan yang sangat sempurna, dia sudah ngasih kita sebagai manusia yang berdosa, yang seringkali kita sudah menolak Tuhan, menyakiti Tuhan Yesus, tapi dia tetap mengasihi kita, sayang sama kita. Yang kita tahu bahwa salib itu adalah bukti kasih dia. Oleh karena itu, kita juga mau nih mengasihi mereka yang tidak suka sama kita ya, yang sudah jahatin kita. Nah, karena kasih itu memaafkan, tidak dendam, seperti pujian berikut ini. Yuk kita nyanyi lagu Kasih itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak
tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Musiknya saja ya. Ya benar loh, 70 kali 7 itu banyak banget kan ya. Berarti kita juga harus memaafkan mereka sebanyak itu ya. Kita ulang dari awal yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Selain persembahan materi yang merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan yang terbaik dari hidup kita sesuai kehendak Tuhan, agar kita bisa dipakai Tuhan Yesus untuk melayani Dia. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian memberi yang terbaik. Emas perak kau tak butuh, harta benda kau tak perlu, Tuhan mau dan rindukan hidupku dan hidupmu. Inilah aku ya Tuhan, ku persembahkan untukmu sebagai persembahanku yang terbaik bagimu. Terimalah aku ya Tuhan, bentuk dan jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini hidupku. Sekali lagi ya. Emas perak kau tak butuh, harta benda kau tak perlu, Tuhan mau dan rindukan hidupku dan hidupmu. Inilah aku ya Tuhan, ku persembahkan untukmu sebagai persembahanku yang terbaik bagimu. Terimalah aku ya Tuhan, bentuk dan jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini hidupku. Shalom adik-adik. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya harus siap ya. Jangan lupa kalian duduk yang manis, siapkan telinganya, siapkan hatinya, dan fokuskan pikirannya pada firman Tuhan. Kita mau masuk dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membantu kami agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan kiranya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik,
Hari ini kita mau membahas suatu firman Tuhan yang berjudul Nasihat dalam Kasih. Adik-adik bisa melihatnya pada Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Nah, adik-adik bisa baca ya di rumah. Nah, tahu gak adik-adik, Lause mau ngambil suatu gambar dulu ya. Bentar, Lause cari gambar Lause di mana ya? Oh, di situ. Nah, adik-adik lihat kan? Ya, ini gambar apa sih? Kok kayak ada dua muka gitu ya? Di depan mukanya baik, tapi kok di belakang kayak mukanya jahat? Adik-adik terlihat ya, gambar di sebelah itu kayak kasihnya pura-pura gitu. Sedangkan yang Tuhan ajarkan kepada kita ialah kita harus mengasihi dengan tulus. Tidak boleh pura-pura. Jadi gambar seperti itu, salah ya, tidak baik. Ingat adik-adik, harus tulus. Kemudian Lause ada satu lagi nih. Bentar ya, Lause ambil dulu. Nah ini dia nih. Adik-adik lihat kan? Wah, rambutnya berbeda, kulitnya berbeda. Iya adik-adik, itu yang Tuhan ajarkan juga kepada kita. Walaupun kita berbeda ras, suku, dan bangsa, kita tetap harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kemudian adik-adik, Tuhan juga mengajarin kita nih tentang suatu hal. Bentar ya, lo sambil gambarnya dulu. Ini lumayan berat. Di mana ya? Oh, di situ. Bentar. Aduh, berat sekali. Adik-adik, lihat kan gambar ini? Ya, gambar di mana ada beberapa orang nih ya yang saling bantu-membantu. Dilihat kan yang lagi di kursi roda sedang mengangkat bukunya. Lalu yang mendorong kursi rodanya ini nih sedang membantu temannya nih buat menjalankan kursi rodanya. Itulah yang Tuhan ajarkan juga kepada kita kalau kita harus saling membantu ya kan. Nah, contohnya kalau misalkan adik-adik di sekolah, adik-adik bisa tuh membantu temannya mungkin yang ketinggalan bawa pulpen, adik-adik bisa pinjemin pulpennya. Atau temannya yang kurang memahami tentang pelajaran yang telah diajarkan gurunya, adik-adik juga bisa bantu temannya untuk ngajarin begini loh caranya, ini loh yang diajarin gurunya. Tapi ingat adik-adik nggak boleh ya pada saat ujian temannya nanya jawaban terus dikasih. Nah, itu nggak boleh, karena sama aja adik-adik telah membantu teman adik-adik untuk melakukan perbuatan tidak baik, yaitu mencontek, dan itu Tuhan tidak suka. Nah, jadi kalau yang itu no, tidak boleh dilakukan ya. Kemudian adik-adik ada juga nih, apa yang harus kita lakukan sih Lause? Kalau misalnya ada orang jahat sama kita, boleh gak kita balas dendam? Tentunya gak boleh adik-adik. Lalu Lause, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita harus mengasihi mereka. Dan bentar ya, Lause ambil gambarnya dulu. Adik-adik lihat kan gambarnya apa? Gambarnya di mana ada seorang anak yang sedang berdoa. Ya, jadi adik-adik selain mengasihi teman-temannya yang membenci adik-adik bisa mendoakan mereka juga, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka dan memberikan kita kesabaran dan juga memberikan kita kasih kepada mereka seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan agar temannya itu tidak jahat lagi, agar temannya juga segera bertobat. Dan juga adik-adik setelah selesai berdoa, nah adik-adik ini bisa loh menegur teman adik-adik dengan kasih. Maksudnya gimana sih Lause? Nah, contohnya kalau ada orang yang jahat sama kalian atau membuli kalian, nah kalian bisa nasehatin seperti ini. Ngapain ada kamu di sini? Aku nggak suka ada kamu di sini. Elis, kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu udah begitu sama aku tetap mengasihi kamu kok. Dan Tuhan juga mengajari kita untuk tidak saling musuh-musuhan, tapi kita harus berteman dan saling mengasihi. Daripada kita musuhan terus, kita berteman saja, Elis. Nah, ingat ya adik-adik, hari ini kita belajar mengenai kita harus saling mengasihi, kita harus saling membantu, dan kita harus mempunyai kasih yang tulus dan tidak pura-pura. Dan juga kita tidak boleh membalas dendam, tapi kita harus mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Ingat ya adik-adik, kita harus melawan kejahatan itu dengan kebaikan.
Oke, seperti yang telah Tuhan bilang kepada kita di Roma yang pasalnya yang ke-12 ayatnya yang 21. Sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa dulu untuk tutup firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Hai teman-teman, aku boleh gak ikut bermain bersama kalian? Iya apaan sih? Ngapain kamu main sama kita? Hahaha, gak punya teman ya? Kasihan banget deh. Ya udah yuk James, kita pergi. Males ada Stella. Aku harus tetap sabar, tidak boleh membalas mereka. Ingat, harus belajar memaafkan dan mengasihi orang lain. Tuh, sebentar lagi ujian lagi. Gimana ya? Duh iya gimana nih? Hai teman-teman, kalian kenapa terlihat gelisah? Kami sedang bingung. Minggu depan sudah ujian, tapi kami belum mengerti pelajarannya. Oh ya udah, bagaimana kalau aku membantu kalian untuk belajar bersama? Kamu serius, Stella? Wah, ya udah sebagai gantinya aku beliin kamu makanan deh. Tidak perlu teman-teman, aku membantu kalian dengan tulus. Kenapa kamu baik sekali? Kami kan sudah jahat sama kamu. Aku sudah memaafkan kalian kok. Seperti firman Tuhan katakan, kita harus mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan apapun. Kita harus selalu membantu orang lain meskipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Karena kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Stella, maafin tindakan aku ya. Aku akan belajar mengasihi sama dan tulus dan selalu siap menolong. Iya. Nah, teman-teman di rumah, ingat ya, sebagai anak Tuhan, kita harus menjalankan firman Tuhan, yaitu mengasihi dengan tulus, selalu siap membantu orang lain, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Halo adik-adik, kita kembali lagi di Aletheia Science. Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik pernah berenang kan di kolam renang? Nah, pas di dalam kolam renang itu, mengapa adik-adik bisa mengapung atau tenggelam saat berenang? Mau tahu alasannya? Nah, untuk tahu maka kita Aletheia Science ini kita akan belajar mengenai itu. Sebelumnya kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, botol plastik bekas, paper clip, sedotan plastik, gunting, dan mangkuk. Nah adik-adik, pertama-tama mangkuk ini diisi air sampai penuh. Lalu adik-adik gunting sedotan ini sepanjang 5 cm seperti ini. Seperti ini adik-adik. Nah lalu adik-adik keluarkan paper clipnya. Lalu sambung dua paper clip ini menjadi satu. Nah setelah dua paper clip jadi satu, lalu sedotan ini dilipat jadi dua bagian. Nah lalu
Masukkan satu bagian yang panjang ke dalam satu sedotan dan satunya lagi di lubang sedotan yang lainnya. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik tes terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air. Adik-adik siapkan mangkok. Nah, kalau dia sudah mengapung, coba dimasukin. Kalau dia kembali lagi, sudah benar. Tapi kalau dia tenggelam, sedotan tenggelam, maka adik-adik harus gunting lebih panjang lagi sedotannya, seperti ini. Tapi kalau sedotannya mengapung lebih tinggi seperti ini, maka adik-adik harus membuat sedotannya lebih pendek atau paper clipnya dibuat lebih panjang biar dia lebih berat. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik isi botol kosong itu dengan air sampai penuh seperti ini. Lalu adik-adik buka tutup botolnya dan masukkan paper clip ini ke dalam botol ini. Nah, lalu tutup sampai rapat. Nah, adik-adik bisa lihat kalau paper clip ini mengambang ya. Nah, lalu adik-adik coba pencet botolnya dengan keras seperti ini. Nah, maka dia akan tenggelam. Lalu adik-adik lepas, dia akan mengambang kembali. Pencet lagi, dia akan tenggelam, lalu dilepas, dia akan mengambang kembali. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Saat benda berada di dalam air, terdapat dua gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah hingga tenggelam, dan yang kedua gaya apung yang mendorong benda untuk mengapung dengan gaya apung sesuai dengan berat benda, sesuai dengan berat air yang berpindah. Pada eksperimen kali ini, saat sedotan diletakkan di botol, gaya apung sedikit lebih besar dibanding gaya gravitasi, sehingga benda sedikit mengapung. Saat botol kita remas, tekanan pada botol meningkat sehingga udara pada sedotan berkurang dan mengurangi gaya apung. Hal ini menyebabkan gaya apung lebih kecil dibanding gaya gravitasi, sehingga sedotan tenggelam. Saat kita melepas remasan, tekanan botol kembali berkurang, maka air berpindah ke dalam sedotan sehingga gaya apung kembali bertambah. Saat gaya apung lebih besar dibanding gaya gravitasi, maka sedotan kembali mengapung. Nah, adik-adik, melalui eksperimen kali ini kita belajar bahwa setiap tindakan kita berpengaruh pada lingkungan sekitar. Seperti saat tindakan kita meremas botol, maka terjadi perubahan gaya apung pada sedotan karena keluarnya udara pada sedotan, begitupun sebaliknya. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi dengan tulus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan membantu sesama. Di saat dunia mengajarkan kita untuk menuntut kejahatan dengan kejahatan, namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan saat Ia di dunia, yaitu tidak menuntut kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk terus tetap mengasihi dengan tulus kepada semua orang. Sekian eksperimen kita kali ini, sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Nah, adik-adik, jangan berhenti ya untuk selalu berbuat kepada orang lain, mengasihi sesama, bersabar, bersuka cita, dan lain-lainnya, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, seperti juga lagu Buah Roh. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Yuk kita nyanyikan lagu Buah Roh. Ya, Gaby?
sekali lagi yuk. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesukaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah muji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melihat Alepteanya, berarti sudah selesai dong ibadahnya. Ya kan, Gebi? Iya. Jangan khawatir, minggu depan pasti bertemu lagi. Iya betul, minggu depan kita pasti ketemu lagi dong. Ya kalau gitu kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan tutup doa ya. Kita berdoa yuk Gebi, lipat tangan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah hari ini. Biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi kami, dan kami selalu tetap mengikut Tuhan dimanapun kami berada, menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitas dan aleptianya, terus di foto kirimkan ke losenya masing-masing di kelas. Oke, stay healthy ya, jaga kesehatan. Bye bye, see you next week. Bye bye Gebi. Terima kasih ya Gebi. Iya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk yang berulang tahun di bulan Mei ini. Ada Johanna tanggal 15 Mei, ada Clayton tanggal 25 Mei, juga ada Billy tanggal 28 Mei. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik sekalian, tetap sehat selalu dan jadi yang terbaik buat Tuhan. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan yaitu di Roma 11 ayat 9, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jera dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati.